Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang luas lagi lurus. Tunjukilah kami jalan yang luas lagi lurus. Kata ihdina diambil dari kata hada, hidayah. Hada, hidayah, yang biasa diterjemahkan dengan petunjuk. Kata ini oleh pakar-pakar bahasa diartikan sebagai sesuatu yang menunjuk, mengantar kepada apa yang diharapkan. Diartikan sebagai sesuatu yang menunjuk, mengantar kepada apa yang diharapkan. Biasanya sesuatu petunjuk itu disampaikan secara lemah lembut. Jika Anda ingin ke pasar tetapi Anda tidak mengetahui jalan ke sana, kemudian saya menyampaikan kepada Anda informasi secara halus dan lemah lembut menyangkut apa yang Anda harapkan itu, maka dari segi pengertian kebahasaan saya telah memberi hidayah atau penunjuk kepada Anda. Suatu hal yang perlu digarisbawahi karena tidak jarang terlupakan adalah bahwa hidayah berkaitan erat dengan kelemah lembutan. Kata hidayah yang telah masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia juga terambil dari akar kata yang sama dengan hidayat. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan secara halus dan lemah lembut menuju apa yang diharapkan oleh si pemberi, yakni persahabatan dan jalinan hubungan yang lebih erat. Ihdina as-sirat al-mustaqim adalah permohonan kepada Allah agar si pemohon memperoleh petunjuk dan diantarkan ke jalan yang luas lagi lurus. Petunjuk menyangkut apakah itu petunjuk Allah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tingkat kedua tidak dapat diperoleh sebelum memperoleh tingkat pertama. Tingkat ketiga tidak dapat diperoleh sebelum tingkat kedua, dan seterusnya. Petunjuknya pada tingkat pertama adalah anugerahnya yang berbentuk naluri yang diperoleh sejak lahir. Petunjuknya pada tingkat pertama adalah anugerah yang berbentuk naluri yang diperoleh sejak lahir. Sebagai contoh adalah tangis seorang bayi sebelum matanya terbuka. Kemampuannya menangis merupakan anugerah Allah kepadanya untuk dijadikan petunjuk sehingga orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa ia ada dan hidup serta membutuhkan pertolongan. Karena tangisan ini badannya dibersihkan, disusukan, dipeluk dan digendong. Agaknya sebelum menangis sang bayi merasakan sesuatu, misalnya lapar atau dingin. Dan ketika itu dia ingin menyampaikan hal tersebut kepada orang lain, ibunya maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadanya suatu cara untuk menyampaikan maksudnya. Cara tersebut adalah menangis. Dan begitu dia menangis, sang ibu menyodorkan kepadanya air susu. Ketika itu sekali lagi Allah memberi petunjuk kepada sang bayi untuk mengisap agar apa yang dikehendakinya, yakni menghilangkan rasa lapar, terpenuhi. Orang boleh bertanya, mengapa dia menangis, tidak diam saja? Mengapa dia mengisap, tidak menggigit?
atau membiarkan saja susu ibunya. Naluri, kata sementara orang. Namun agamawan di samping menamakan naluri, tetapi masih menambahkan bahwa naluri tersebut diperoleh melalui hidayat atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayat atau petunjuk Allah. Yang kedua adalah panca indera. Hidayat atau petunjuk Allah yang kedua adalah panca indera. Petunjuk tingkat pertama naluri terbatas pada penciptaan dorongan untuk hal-hal yang dibutuhkan. Ia tidak mampu mencapai apapun yang berada di luar tubuh pemilik naluri itu. Nah, pada saat kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang berada di luar, sekali lagi manusia membutuhkan petunjuk yang melebihi petunjuk naluri. Dan kali ini Allah menganugerahkan petunjuknya pada peringkat kedua, yaitu panca indera. Mata memandang, tangan meraba, hidung mencium, telinga mendengar, lidah merasa, dan mulailah terjadi kontak dengan dunia luar melalui kelima indera tersebut. Allah yang menganugerahkan kemampuan ini kepada manusia dalam tingkat yang berbeda-beda, sehingga ada orang yang memiliki kemampuan mendengar, melihat, merasa, mencium, dan memandang melebihi kemampuan orang lain. Namun, betapapun tingginya kemampuan indera manusia, seringkali hasil yang diperolehnya tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Betapapun tajam mata seseorang, ia akan melihat tongkat yang lurus menjadi bengkok di dalam air. Bintang yang sebenarnya lebih besar dari planet bumi terlihat olehnya hanya bagaikan uang logam kecil. Demikian contoh kesalahan yang diinformasikan oleh panca indera. Kini timbul pertanyaan, apakah yang meluruskan kesalahan itu? Apa yang meluruskan kesalahan itu? Di sini datang lagi Tuhan membawa petunjuknya yang ketiga, guna meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut, yaitu berupa akal. Akal yang mengkoordinasikan semua informasi yang diperoleh indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang sedikit banyak dapat berbeda dengan hasil informasi tersebut. Akal di sini berperan setelah panca indera mencapai batasannya. Akal membuka bagi manusia cakrawala baru. Akal membuka bagi manusia cakrawala baru yang tidak diperoleh sebelum ini. Tetapi apakah petunjuk yang diperoleh melalui akal dapat terjamin kebenarannya secara penuh? Dan apakah ia mampu untuk memberi jawaban yang tepat dan pasti terhadap segala sesuatu yang dikehendaki manusia? Atau ia juga mempunyai batasan-batasan kemampuan betapapun tinggi kecerdasan akal seseorang? Ternyata berfungsi hanya dalam batasan-batasan tertentu, dan ia tidak mampu menuntun manusia keluar jangkauan alam fisik ini. Bidang operasinya adalah bidang alam nyata, dan dalam bidang ini pun terkadang manusia terperdaya oleh kesimpulan-kesimpulan akal,
sehingga ia tidak merupakan jaminan bagi seluruh kebenaran yang didambakan. Logika adalah suatu ilmu yang dirumuskan oleh Aristoteles yang bertujuan memelihara seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Namun ternyata ilmu ini tidak mampu memelihara perumusannya sendiri, apalagi orang lain, dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Ilmu ini hanya ibarat kemampuan berenang. Memang kemampuan ini dapat menyelamatkan seseorang dari kehanyutan di tengah kolam renang atau sungai atau laut yang tidak deras gelombangnya. Tetapi di tengah samudera luas yang gelombangnya bergulung-gulung, di mana kemampuan berenang hampir saja sama dengan tidak mampunya, hampir saja sama dengan ketidakmampuannya. Semua akan tertelan oleh derasnya arus dan besarnya ombak. Akal manusia pun demikian halnya pada saat ia berpikir tentang alam metafisika atau hal-hal yang berada di luar wilayah kemampuannya. Nah, di sini ia memerlukan petunjuk yang lain yang melebihi petunjuk akal, sekaligus meluruskan kekeliruan-kekeliruan dalam bidang-bidang tertentu. Petunjuk atau hidayat yang dimaksud adalah hidayah agama. Demikian hidayah Tuhan beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Naluri, panca indera, akal, dan agama. Naluri, panca indera, akal, dan agama. Sementara ulama membagi pula petunjuk agama menjadi dua. Pertama, petunjuk menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Cukup banyak ayat-ayat yang menggunakan kata hidayat dalam berbagai bentuknya yang mengandung makna seperti ini. Misalnya Al-Quran surah ke-42 ayat 52. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran surat ke-41 ayat 17. Adapun kaum Samud, maka kami telah memberi mereka hidayat, tetapi mereka lebih senang kebutaan daripada hidayat. Kedua petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk tersebut, seperti antara lain firman Allah. Firman Allah Al-Quran surat ke-37 ayat 118. Kami berikan kepada keduanya petunjuk ke jalan yang lurus. Kami berikan kepada keduanya petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran surat ke-28 ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk walaupun kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi Tuhanlah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Kepada penjelasan tentang arti hidayah yang dikemukakan pada awal uraian di atas, yakni bahwa Anda ingin ke pasar, tetapi Anda tidak mengetahui jalan. Maka ketika saya memberikan informasi tentang jalan atau kendaraan yang dapat Anda gunakan menuju ke situ, maka apa
yang saya lakukan itu merupakan hidayat dalam bentuk pertama. Tetapi jika saya mengajak Anda ikut kendaraan saya, kemudian saya menurunkan Anda di sana, maka yang demikian itu adalah contoh petunjuk yang kedua. Kita terkadang telah mengetahui petunjuk agama, misalnya bahwa sholat subuh itu wajib, namun ada saja halangan yang menghambat pelaksanaan secara tepat. Nah, di sini yang dibutuhkan lebih dari sekedar petunjuk pertama itu. Yang dibutuhkan di sini adalah kedua. Hidayat atau petunjuk yang dimohonkan pada surat Al-Fatihah ini yang tertuang dalam tunjukilah kami jalan yang lurus lagi luas. Menurut sementara ulama merupakan hidayat bentuk kedua itu. Karena pada hakikatnya ajaran agama telah disampaikan oleh para nabi kepada seluruh umat manusia. Kita pun sebagai muslim telah dan dapat mengenalnya melalui suatu usaha belajar. Itulah salah satu arti yang dikemukakan oleh sekian banyak ulama tentang maksud ayat ke-6 ini, yakni bahwa hidayah yang dimohonkan adalah hidayah agama dalam peringkat kedua. Bahwa hidayah yang dimohonkan adalah hidayat agama dalam peringkat kedua. Hemat penulis, tidak tertutup kemungkinan untuk memahaminya dalam arti yang lebih luas sambil mengkaitkan pemahamannya dengan bentuk, ragam, dan tingkat-tingkat hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dikemukakan di atas. Dengan demikian, ayat ke-6 ini dipahami sebagai permohonan agar kiranya Allah menganugerahkan kepada si pemohon melalui naluri panca indera, akal dan agama kemampuan untuk menggapai jalan yang lurus lagi luas, sehingga as-sirat al-mustaqim tidak saja dirasakan di dalam oleh naluri atau dilihat, dicium, didengar, dan diraba oleh panca indera, tetapi juga dibenarkan oleh akal, serta dari saat ke saat memperoleh bimbingan dan pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi pula kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, seluruh potensi yang ada di dalam diri manusia yang telah dianugerahkan Allah ditambah dengan anugerah yang sedemikian banyaknya di sisi Allah. Kesemuanya diharapkan dapat diperoleh guna mengantar si pemohon memasuki as-sirat al-mustaqim. Sebagaimana telah dikemukakan, hidayah Allah beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Dalam kaitan ini dia menjanjikan Al-Quran surat ke-19 ayat 76. Allah menambah hidayatnya untuk orang yang telah memperoleh hidayat. Ini berarti bahwa hidayatnya tidak terbatas. Ia tidak terbatas karena Allah sendiri adalah syad yang maha mutlak tanpa batas.
banyaknya hidayat yang telah diperoleh seseorang, namun masih lebih banyak lagi sisa hidayat yang ada pada Tuhan dan yang selalu siap untuk dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Inilah menurut hemat penulis yang dimohonkan melalui ayat ke-6 surat Al-Fatihah ini. Makna yang dikemukakan di atas tidak membatasi pengertian hidayat di dalam ayat ini pada hidayat agama semata-mata, tetapi mencakup segala ragam dan tingkat hidayat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Orang pakar bahasa Al-Quran membagi hidayat Allah terhadap manusia menjadi 4 bagian. Pertama, yang meliputi seluruh manusia mukallafah, yakni hidayat dalam arti akal, ilmu pengetahuan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Contohnya antara lain adalah kata hada atau hidayat pada firman Allah dalam surat Toha ayat 50. Musa berkata, Tuhan kami adalah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk. Kedua, hidayat dalam arti ajakan kepada manusia melalui para nabinya dan kitab sucinya, seperti antara lain dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya ayat 73. Kami telah jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ketiga, hidayat dalam arti taufik atau persesuaian antara kehendak seseorang dengan kehendak Allah. Ini tentunya hanya khusus bagi mereka yang telah menerima secara baik hidayat kedua yang disebut di atas. Contoh antara lain surat Maryam ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk bagi mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan Allah akan menambah petunjuk bagi mereka yang telah mendapat petunjuk. Keempat, hidayat di akhirat nanti menuju ke surga seperti dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 4 dan 5. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Termasuk dalam kategori keempat ini, hidayat ke neraka seperti dalam firman-Nya Al-Quran surat ke-22 ayat 23. Kumpulkanlah, hai malaikat, orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Kemudian tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Perlu digarisbawahi bahwa kata hidayah dalam ayat ini walaupun memberi petunjuk, namun ia mengandung ejekan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, hidayah selalu
dilakukan secara lemah lembut sehingga sebenarnya tidak cocok untuk memperlakukan orang-orang zalim seperti itu. Karenanya kata hidayat di sini mengandung arti ejekan. Hidayat kedua tidak diperoleh kecuali setelah memperoleh hidayat pertama. Yang ketiga setelah yang kedua. Dan yang keempat baru setelah dapat dinikmati apabila hidayat ketiga sebelumnya telah diperoleh dan seterusnya. Kata hidayat dalam Al-Quran terkadang dihubungkan langsung dengan suatu kata tanpa menggunakan penghubung. Di kali lain disertai dengan penghubung ila, penghubung ila, dan di kali lain lagi dengan huruf lam. Sementara ulama berpendapat bahwa jika kata hidayat tidak menggunakan kata penghubung, bukan saja berarti memberi petunjuk informasi tetapi sekaligus mendorong yang bersangkutan menuju arah yang dikehendaki. Ketika ia bermohon ihdinas siratal al-mustaqim, berarti kita bukan sekedar bermohon untuk diberitahu jalan menuju ke sana. Berarti kita bukan sekedar bermohon untuk diberitahu jalan menuju ke sana, tetapi sekaligus bermohon agar diberi kemampuan dan diantar ke sana. Ketika kita bermohon ihdinas siratal mustaqim, berarti kita bukan sekedar bermohon untuk diberitahu jalan menuju ke sana, tetapi sekaligus bermohon agar dia diberi kemampuan dan diantar ke sana. Ini tentu berbeda dengan firman Allah Al-Quran surat ke-42 ayat 52. Firman Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang luas lagi lurus. Di sini redaksinya menggunakan kata ila atau ke sebelum kata as-sirat al-mustaqim. Kata sirat berarti berasal dari kata sarota, pertemuan antara huruf sin dan ro dapat melahirkan bunyi yang berbeda. Oleh karena itu, ada yang membaca sirat dalam ayat ke-6 Al-Fatihah ini dengan melafalkan sirat dengan huruf sin seperti sabil. Ada pula yang membaca dengan huruf zain menjadi sirat seperti pada kata zilat. Kesemua bacaan itu dibenarkan. Bacaan ini dibenarkan dan dinilai sah. Sehingga seseorang yang tidak fasih membaca huruf shad masih mempunyai dua pilihan lain. Kata siroto, syaroto merupakan asal kata sirot, berarti menelan. Sesuatu yang ditelan pasti lebih kecil dibandingkan dengan kerongkongan yang menelan. Kata telan juga menggambarkan adanya jalan yang lurus yang dilalui oleh sesuatu yang ditelan itu. Dari sinilah maka kata sirat diartikan dengan jalan yang lurus. Sedemikian luas jalan tersebut
sehingga ia seakan-akan menelan para pejalan yang lalu lalang di sana. Al-Quran juga menggunakan kata torik, dan sabil dalam arti jalan. Namun keduanya mempunyai perbedaan makna yang sangat dalam dengan kata sirat. Hal ini terlihat dengan sangat jelas bila ditelusuri penggunaan dalam Al-Quran. Kata sirat dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 45 kali. 45 kali. Kesemuanya dalam bentuk tunggal. 32 kali di antaranya dirangkai dengan kata mustaqim, sedangkan selebihnya bersambung dengan berbagai kata seperti asyawi, syawa, al-jahim, dan ada pula kata sirat yang dinisbahkan kepada Tuhan seperti siroti, sirotil al-aziz, al-hakim, dan sebagainya. Dari penelusuran di atas ditemukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata sirat kecuali dalam bentuk tunggal, dan kata ini dinisbahkan kepada Allah atau hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Berbeda halnya dengan kata sabil yang ditemukan dalam bentuk tunggal seperti sabilillah maupun jamak seperti subul as-salam atau jalan kedamaian. Kata ini juga dinisbahkan kepada hamba-hambanya yang taat seperti sabil al-muhtadin atau jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Juga kepada orang jahat seperti sabil al-mujrimin atau jalan orang-orang berdosa. Ini semua berarti bahwa sirat hanya satu dan selalu bersifat benar, hak. Berbeda halnya dengan sabil yang bisa benar dan bisa salah, serta bisa menjadi milik orang yang baik maupun yang jahat. Kata asyirat bermuara semua, sabil, jalan-jalan yang baik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoannya menuju jalan-jalan kedamaian, dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan mengantar mereka masuk ke dalam as-sirat al-mustaqim. Demikian subul as-salam, jalan-jalan kedamaian, akhirnya bermuara pada as-sirat al-mustaqim. Sirat bagaikan jalan tol. Jika Anda telah memasukinya, maka insya Allah Anda pasti sampai ke tujuan. Anda tidak dapat keluar dari sana kecuali setelah Anda tiba. Bagaikan sesuatu yang ditelan, tidak akan mampu melepaskan diri.
Dari penjelasan di atas kita dapat memahami mengapa ayat ke-6 surat Al-Fatihah ini mengajarkan kita untuk bermohon. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim dalam arti agar kita diantar menuju as-sirat al-mustaqim, bukannya as-sabil al-mustaqim. Sirat adalah jalan luas. Semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Sabil banyak, namun merupakan jalan atau lorong-lorong kecil. Jadi tak mengapalah kita berbeda sabil. Asal saja pada akhirnya kita berjumpa di jalan tol. Jalan yang luas lagi lurus. Sirat al-mustaqim. Konsekuensi lebih jauh dari makna yang dikemukakan di atas adalah kelapangan dada menghadapi perbedaan pandangan, tidak picik alias menganggap hanya mazhab atau jalan yang dilaluinya saja yang paling benar dan jalan yang lain salah. Banyak sabil menuju as-sirat yang menampung semuanya. Namun harus ingat bahwa yang terpenting menurut ayat 16 surat Al-Maidah adalah agar jalan-jalan kecil yang dipilih untuk dilalui haruslah bercirikan assalam, kedamaian. Karena kalau tidak maka seseorang akan tersesat melalui aneka jalan berbahaya yang disebut Al-Quran dengan sabil atau jalan tirani, seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76, sabil al-muhrimin, sabil al-muhrimin, atau jalan orang-orang berdosa dalam surat Al-An'am, atau jalan orang-orang yang membuat kerusakan dalam surat Al-A'raf ayat 142, sabil al-ghayyi, sabil al-ghayyi, atau jalan sesat dalam surat Al-A'raf ayat 146, sabil alladzina ya'lamun, atau jalan orang-orang yang tidak mengetahui dalam surat Yunus ayat 89, dan ghaira sabil al-mu'minin, atau bukan jalan orang-orang mukmin dalam surat An-Nisa ayat 115. Itu semua jalan-jalan yang bertentangan dengan subul as-salam, jalan-jalan kedamaian yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran. Sirat, jalan luas, yang dimohonkan itu adalah mustaqim. Kata mustaqim terambil dari kata-kata kama qayyumu yang arti asalnya adalah mengandalkan kekuatan betis dan memegang secara teguh sampai bisa berdiri tegak lurus. Karena itu kata qama biasa diterjemahkan dengan berdiri ataupun lurus. Kata mustaqim dalam Al-Quran ini diartikan dengan lurus. Dalam ayat ke-6 ini yang diharapkan bukan saja petunjuk menuju jalan yang lurus, yang luas, tetapi juga yang lurus. Karena apabila ia hanya luas tetapi tidak lurus, maka mungkin
perjalanan itu akan panjang dan lama untuk ditempuh. Jalan lurus adalah jalan yang terdekat mengantar seseorang sampai ke tujuan. Hemat penulis, jalan yang luas lagi lurus itu adalah segala jalan yang dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kalau Anda mengakui bahwa harta kekayaan yang halal dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harta demikian merupakan sebagian dari kandungan as-sirat al-mustaqim. Karena kalau ilmu pengetahuan yang bermanfaat Anda yakin sebagai salah satu faktor kebahagiaan, maka ia adalah bagian dari jalan yang luas dan lurus. Sehingga sewaktu membaca ihdinas siratal mustaqim, Anda dapat mengharapkan kepada Allah kiranya Dia mengantar Anda menuju jalan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jika kekuasaan Anda idamkan sebagai jalan menuju kebahagiaan, maka as-sirat al-mustaqim pun menampungnya. Demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata bahwa segala tuntunan dan anjuran agama merupakan bagian dari kandungan ayat ke-6 ini. Itu sebabnya sehingga Al-Quran menyatakan bahwa as-sirat al-mustaqim adalah agama itu sendiri. Al-Quran surat ke-6 161, Katakanlah sesungguhnya Tuhan telah memimpin aku menuju as-sirat al-mustaqim, yaitu agama yang benar. Al-Quran juga menguraikan bahwa ibadah dalam pengertian yang luas merupakan as-sirat al-mustaqim. Perhatikan firman Allah dalam surat Yasin ayat 61. Surat Yasin ayat 61. Dan beribadahlah kepadaku, inilah siratal mustaqim. Dan sebagaimana pernah diuraikan, ibadah dalam pengertiannya yang luas dapat mencakup segala kegiatan manusia yang pasif maupun yang aktif. Selama ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menuntut keridhoannya. Anda dapat bertanya, apakah jalan lain yang dapat ditempuh? Adakah jalan lain yang dapat ditempuh? Adakah jalan lain yang dapat ditempuh? Dan kalau Anda kemana akhirnya? Al-Quran memberikan jawaban yang pasti tentang hal ini, yaitu jalan lain, namun kesemuanya berakhir pada satu tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan memberi ganjaran kepada semua pemakai jalan. Al-Quran surat ke-53 ayat 42. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah berakhir segala sesuatu. Al-Quran surat 84 ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersusah payah menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Al-Quran surat ke-24 ayat 36. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka laksana fata morgana di jalan yang datar. Disangka air oleh orang haus, tetapi bila didatanginya apa yang disangkakan air itu, dia tidak mendapatkan sesuatu. Yang didapatinya
adalah Allah di sisinya. Sesungguhnya kemudian Allah menyempurnakan balasannya kepadanya. Allah Maha cepat perhitungannya. Perjalanan kita menuju Tuhan, tetapi jalan yang terbentang ada yang luas, tetapi jalan yang terbentang ada yang luas lagi lurus, ada pula yang sempit berliku-liku, ada juga jalan ke atas, ada jalan ke bawah, ada pula jalan yang tidak jelas, sehingga si pejalan tidak mengetahui ke arah mana seharusnya ia melangkah. Ada juga jalan dekat dan ada pula jalan jauh. Jalan yang luas lagi lurus itu dekat dengan setiap manusia yang mendambakannya, sebagaimana diisyaratkan pula oleh ayat Al-Quran yang berbunyi pada surat kedua 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Ku perkenankan permohonan si pemohon bila ia bermohon kepadaku. Sedangkan jalan yang berliku-liku lagi menyesakkan dada, sangat jauh dan melelahkan, walaupun pada akhirnya sampai juga kepada Tuhan. Menurut Al-Quran, orang-orang menelusurinya pada surat ke-41 ayat 44. Mereka itulah yang diseru dari tempat yang jauh. Memang pada akhirnya mereka juga bertemu dengan Tuhan, namun yang menelusuri as-sirat al-mustaqim akan menemuinya dengan wajah berseri-seri atas imbalan dan ganjaran yang diperolehnya. Ia akan melaju naik ke atas hingga dibukakan baginya pintu-pintu langit. Sedangkan orang yang berjalan di jalan yang sempit lagi menyesakkan dada adalah orang-orang yang meluncur ke bawah, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat ke-20 ayat 21, dan barang siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sesungguhnya jatuhlah ia meluncur ke bawah neraka. Pintu langit tidak akan terbuka sedikit pun bagi mereka. Al-Quran surat ke-7 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sampai ada unta yang dapat masuk ke lubang jarum. Mungkin juga ada yang berkata, bagaimana tuntunan agama dinamai jalan yang luas lagi lurus, sedang agama menetapkan batas-batas yang tidak dapat dilanggar. Agama menetapkan hukum-hukum yang dirasakan sebagai mengikat dan mempersempit gerak manusia. Jalan yang lurus justru jalan orang-orang yang tidak beragama. Faham yang memberi kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya adalah jalan yang bebas hambatan. Demikian lebih kurang pandangan mereka yang tidak mengenal agama. Mereka sangat keliru karena ketentuan-ketentuan agama, larangan-larangannya ibarat lampu-lampu lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Apakah lampu-lampu itu menjadi penyebab penyempit jalan? Apakah rambu-rambu
yang wajib dipatuhi itu menghambat laju lalu lintas, atau tidak seorang pun berpendapat demikian. Justru akan timbul kemacetan pada saat lampu-lampu tersebut tidak berfungsi. Semua pemakai jalan menyadari betapa pentingnya rambu-rambu jalan itu, walaupun sesekali mereka melanggarnya. Kalau demikian itu halnya, maka setiap orang harus pula menyadari betapa pentingnya rambu-rambu kehidupan itu. Betapa pentingnya rambu-rambu kehidupan itu, dan betapa larangan dan batasan agama mengantar seseorang menelusuri jalan dengan aman, sentosa, agar sampai ke tujuan dengan selamat. Memang diakui bahwa sebelum memasuki as-sirat al-mustaqim ada saja hambatan dan kesulitan yang mungkin dapat dihadapi. Namun setelah berjalan beberapa saat, pasti yang ditemui dan dirasakan adalah kemudahan dan kenyamanan. Dalam buku Majaril As-Shalihin dikemukakan pengalaman rohani seorang sufi besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Konon suatu ketika ia bermunajat bermohon kepada Allah sambil mengadu kepada Allah. Konon suatu ketika ia bermunajat bermohon sambil mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku berjalan menuju Engkau? Maka jiwanya mendengar suatu bisikan, kandungannya lebih kuat sebagai berikut. Ketahuilah bahwa nafsu adalah gunung yang tinggi dan besar. Dialah yang merintangi perjalanan menuju Allah. Sedang tidak ada jalan lain yang dapat ditelusuri kecuali mendaki gunung itu terlebih dahulu. Gunung tersebut terdapat beberapa lereng yang curam, belukar yang lebat, bahkan duri, dan banyak pula perampok yang lalu lalang, menakut-nakuti, mengganggu, menghambat para musafir. Di balik belukar pun ada pula iblis yang selalu merayu, menakut-nakuti agar si musafir kembali saja. Semakin tinggi gunung didaki, semakin dekat orang ke puncak. Semakin hebat pula rayuan dan ancamannya. Sehingga bila tekad tidak dibulatkan, niscaya pasti si pejalan mundur teratur. Tetapi jika perjalanan tetap dilanjutkan, maka sebentar lagi akan tampak cahaya benderang. Dan pada saat itu akan tampak bahwa di sepanjang jalan itu rupanya ada rambu-rambu yang memberi petunjuk tentang tempat-tempat aman dan berbahaya. Dan ada pula telaga-telaga air yang jernih dan tempat berteduh untuk melepas dahaga dan beristirahat. Dan bila perjalanan dilanjutkan akan ditemui kendaraan Ar-Rahman yang akan mengantar sang musafir bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menerima imbalan yang telah disiapkannya bagi setiap orang yang menelusuri jalan yang lurus lagi luas itu. Demikian bisikan tadi menggambarkan jalan tersebut dan mengajarkan bahwa yang pertama dan yang terutama dibutuhkan untuk menelusuri adalah tekad yang kuat. Antara lain untuk tidak mempertaruhkan nafsu
yang selalu mengajak kepada kesesatan. Pada awal uraian tentang As-Sirat Al-Mustaqim, tentang dikemukakan bahwa istilah ini terulang sebanyak 32 kali dari 45 kali ulangan kata As-Sirat di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat Al-Quran yang menggunakan kata sirat yang dapat lebih membantu pemahaman kandungan istilah As-Sirat Al-Mustaqim, karena ketiganya dapat dinilai memberi contoh konkret tentang hal ini. Ayat-ayat tersebut adalah 1. Surat Maryam ayat 43, di mana diinformasikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku, telah kuperoleh sebagian pengetahuan yang tidak engkau peroleh. Karena itu, ikutilah aku, niscaya aku akan mengantarmu menuju jalan yang lurus." 2. Surat Al-Zufur ayat 61, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW diberitakan sebagaimana sabda ini, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi tanda bagi hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang luas lagi lurus. Ketiga, surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ayat 7. Jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Ketika ayat itu memberi contoh konkret tentang jalan As-Sirat Al-Mustaqim sebagaimana dipraktekkan dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semua orang yang memperoleh nikmat tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Kalau demikian, As-Sirat Al-Mustaqim dapat didefinisikan dengan mudah, yaitu jalan orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Dapat didefinisikan dengan mudah, yaitu jalan orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Tentu masih ada lagi orang-orang lain yang telah menelusuri As-Sirat Al-Mustaqim dan sukses dalam kehidupan ini. Mereka itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah ini.